Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Aksa Dahlia, NIM 19631007 dari lokal PS2A. Mata kuliah Fikih Kontemporer. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tanah yang disewakan, siapa yang wajib mengeluarkan zakat. Di sini orang yang wajib mengeluarkan zakat atas tanah yang disewakan adalah orang yang menyewakan tanah tersebut wajib mengeluarkan zakat, bukan orang yang mempunyai tanah tersebut. Mengeluarkan zakat itu ada batas nisabnya adalah 653 kg beras. Dan persentase zakat adalah yang dikeluarkan 10% dari yang bagian diterima jika pengairannya berasal dari hujan dan sungai. Apabila pengairannya berasal dari atau memerlukan biaya, maka 5% dari bagian yang diterima. kedua, hukum penggunaan dana zakat untuk pembangunan. Hukumnya boleh menggunakan dana zakat untuk pembangunan masjid dalam ketika darurat, di saat darurat. Asal hukumnya tidak boleh menggunakan dana zakat untuk pembangunan. Hanya saja ada ketentuan. Yang pertama, tidak ada dana lain kecuali dana zakat. Dan kedua, ketika di suatu tempat tidak ada mempunyai masjid atau pembangunan masjid, sedangkan masjid sana dibutuhkan fakir miskin yang terdekat sudah terpenuhi atau sudah diberikan. Yang ketiga, zakat profesi dan cara mengeluarkannya. Zakat profesi atau zakat pendapatan adalah harta yang dikeluarkan oleh umat muslim dari hasil atau pendapatannya. Yang pertama ada cara mengeluarkan dalam 1 bulan, dan yang kedua cara mengeluarkannya 1 tahun. Yang 1 bulan rumusnya hitungan zakat profesi yang setahun.
tadi cara menghitung atau pengeluaran zakat profesi. 25% ini dikali pendapatan per bulan. Contohnya 25 kali 5 juta. Seandainya pendapatan 5 juta. Jadi hasilnya 125.000. Jadi kita pengeluaran per bulan 125.000. Untuk menghitung zakat profesi per tahun, rumusnya 25% dikali pendapatan per bulan dikurang pengeluaran sehari-hari dalam per bulan. Kita ambil contohnya, seandainya pendapatan per bulannya 3 juta dan pengeluaran sehari-hari dalam satu bulan 2.500.000, maka kita masukkan dalam ke rumus ini. Sudah dimasukkan, kita kalikan. Seandainya kita telah dapat tetap penghasilan pengurangan ini 500, maka hasilnya 2.500 per bulan. Kalau dikalikan dalam 12 bulan, maka 150.000. Nah itulah tadi 12.500 dalam per bulan. Jika dikalikan 12 bulan, maka 150.000. Berarti kalau per tahun maka 150.000. 4. Bagaimana hukum membayar zakat dari bunga bank? Di sini para ulama kontemporer sepakat bahwa bunga bank adalah harta riba yang diharamkan dalam Islam. Tidak boleh dimanfaatkan bunga bank untuk keperluan keluarga. Jalan keluarnya dalam pemanfaatan harta tersebut untuk kemaslahatan umum. Contohnya kita salurkan kepada fakir miskin, yatim piatu, keperluan jihad fisabilillah, dan membangun pusat-pusat dakwah Islam. Penyaluran tersebut bukan dalam rangka sedekah mengharapkan pahala, tapi jalan keluarnya pemanfaatan bunga bank itu tersebut. 2. Zakat dan pajak. Zakat sering dipahami adalah pemberian harta yang dilakukan oleh kaum muslim, diberikan kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Sedangkan pajak adalah pembayaran uang dalam keadaan memaksa berdasarkan peraturan undang-undang atau pemerintah. Di sini zakat memiliki persamaan dan perbedaan. Yang pertama, persamaan. Sama-sama wajib. Zakat wajib dilakukan atau ditunaikan yang berdasarkan terhadap kepada Allah, yang menyekolahkan kepada Allah. Sedangkan pajak wajib juga, tapi dengan dalam bentuk ketaatan kita kepada pemerintah. Dan kedua, menyetorkan kepada lembaga-lembaga yang bersangkutan. Pajak dan zakat sama-sama menyetorkan kepada lembaga-lembaga yang bersangkutan. Yang ketiga, sama-sama tidak mendapat imbalan. Begitupun zakat dan pajak, keduanya sama-sama tidak mendapatkan imbalan. Dan yang keempat, memiliki tujuan kemanusiaan dan kemasyarakatan. Selanjutnya, perbedaan zakat dan pajak. Yang bagian pertama, zakat berpedoman kepada Al-Quran, sedangkan pajak berpedoman kepada undang-undang. Kedua, jika zakat kita langgarkan, maka kita tidak mendapat hukuman atau sanksi secara langsung. Dan pajak kita
Jika kita melanggarnya, maka kita mendapat hukuman atau sanksi secara langsung. Yang ketiga, penentuan nisab zakat ditentukan Allah SWT dan Rasul dan tidak berubah-ubah. Sedangkan pajak ditentukan oleh kebajikan pemerintah dan bisa berubah-ubah. 4. Zakat bersifat permanen dan tidak berubah-ubah dari masa ke masa, sedangkan pajak akan berubah-ubah setiap masa ke masa. Dan yang kelima, sistem penyalurannya atau pos-posnya sudah ditetapkan. Kalau zakat sudah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan tidak pernah dirubah-rubah sistem penerimaannya. Sedangkan sedangkan pajak, pos-posnya atau ketentuan penyalurannya bisa berubah-ubah atau fleksibel. Di antara pajak dan zakat, mana yang kita didahulukan? Kedua-duanya sama-sama wajib dari pandangan agama dan negara. Dan di dalam firman Allah sudah dijelaskan, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul, dan taatilah ulil amri antara kamu. Quran surah An-Nisa ayat 59. Dalam kedua-duanya sama-sama wajib kita lakukan. Tapi yang didahulukan adalah zakat. Jika kita umat Islam, kita harus didahulukan zakat. Dan di Indonesia sudah ditetapkan, jika kita membayarkan zakat terlebih dahulu, maka sistem pajak kita ada pengurangan biaya. Itu sudah diterapkan di Indonesia dari fatwa-fatwa yang sudah berlaku. Dualisme antara zakat profesi dan pajak penghasilan. Pajak dan zakat memiliki masing-masing kewajiban. Zakat merupakan kewajiban sebagai umat Islam karena zakat termasuk rukun Islam, sedangkan pajak suatu kewajiban atau ketaatan sebagai warga negara kepada pemimpin. Karena pajak sendiri bertujuan mengatasi kemiskinan di Indonesia walaupun tidak sesuai dengan kenyataan yang sekarang ini. Solusinya adalah jika zakat dikelola, dimanajemenkan, maka segala masalah yang bersumber dari ekonomi umat Islam akan lenyap dari atau sangat minim sesuai kadar pelaksanaannya. Dan zakat dikelola dengan baik, maka negara Indonesia atau akan makmur, apalagi Indonesia mayoritasnya muslim. Jika aturan negara mau memperhatikan masalah zakat atau pajak, maka pelaksanaannya lebih mudah karena negara hanya membentuk amil atau sistem pengaturan pengelola zakat dan pajak lainnya. Jual beli saham dan permasalahannya. Yang bagian A, pengertian saham. Saham adalah kertas yang dicetakkan dengan bagus yang membuktikan bahwa pemegangnya turut serta atau partisipasi dalam modal suatu perusahaan, biasanya terbatas. Bagian B, hukum saham. Jika dalam jual beli saham mengandung unsur riba, maka tidak dibolehkan dalam Islam. Jika
dalam jual beli saham tidak mengandung unsur apapun yang menyangkut dengan riba, maka dibolehkan. Jika seseorang telanjur memasuki sebuah perusahaan jual beli saham yang mengandung riba, jika dia belum mengetahui, maka dia tidak termasuk orang yang dikatakan riba. Apabila di saat dia mengetahui suatu perusahaan itu mengandung riba, maka dia wajib keluar atau mengundurkan diri dalam suatu jual beli saham itu tersebut. Zakat saham. Zakat saham adalah bagian dari kekayaan yang dimiliki umat Islam, maka ia wajib dizakatkan setelah mencapai nisab. Zakat saham sama nisab zakat mal, yaitu 85 gram emas. Zakat 2,5% yang sudah mencapai 1 tahun atau haul. 4. Pasar uang dan bursa valuta asing. Yang A. Pasar uang. Pasar uang merupakan pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh remittance dan subsidi dana jangka pendek. Dalam pasar uang valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor, impor, dan utang luar negeri. Yang B. Bursa valuta asing. Bursa valuta asing merupakan tempat atau lembaga yang memperdagangkan berbagai jenis mata uang asing. Bursa valuta asing diselenggarakan oleh bank pemerintah, bank swasta nasional, dan bank swasta asing yang sudah menjadi bank devisa, serta lembaga yang mengkhususkan kegiatan dalam perdagangan mata uang asing. Yang terakhir, bagian C, perspektif Islam terhadapnya. Pasar uang dalam perdagangan syariah atau Islam memandang uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Maka motif pemerintah terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi, bukan untuk spekulasi atau trading. Islam tidak mengenal spekulasi karena pada hakikatnya uang adalah milik Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada kita untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat. 4. Multi level marketing dalam ekonomi Islam. A. Pengertian. Dengan kata lain, multi level marketing atau MLM secara harfiah adalah pemasaran yang dilakukan melalui banyak level atau tingkatan yang biasanya dikenal dengan istilah upline atau tingkatan atas, dan downline dikenal atau tingkat bawah. Pandangan hukum Islam terhadap MLM bisnis dengan cara multi level marketing merupakan bisnis yang belum dikenal pada zaman Rasulullah SAW, sehingga tidak terdapat sabda atau ketetapan Rasul SAW secara lafzi dan tegas tentang bisnis tersebut. Namun demikian, ada beberapa jenis bisnis yang sudah dikenal di zaman Rasulullah yang memiliki beberapa kemiripan MLM tersebut, sehingga banyak ulama yang menegaskan MLM ini dengan beberapa model bisnis yang sudah dihukumi di zaman Rasulullah SAW. Pendapat ulama Syekh Dr. Abdullah bin Nasir As-Sulmi menerangkan mengenai syarat MLM yang mubah. Salah satu cirinya, orang yang ingin memasarkan
produk tidak diharuskan untuk membeli produk tersebut. Ciri-ciri multi level marketing. 1. Memiliki produk atau jasa untuk dijual. 2. Offline atau membantu downlines untuk berkembang. 3. Memiliki sistem yang adil bagi semua member. Yang keempat, harga produk yang dijual masuk akal. Yang kelima, memiliki badan hukum yang jelas. Dan yang keenam, memiliki support system yang baik. Materi yang terakhir adalah 6. Perjualan di atas harga kontan pernak kredit. A. Jual beli dalam Islam. Jual beli adalah kegiatan tukar menukar suatu barang dengan barang lain atau uang dengan cara tertentu. Jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada 4. Orang yang berakad atau penjual dan pembeli, hafal, hijab, dan kabul. Barang yang diperjualbelikan, nilai tukar pengganti barang. B. Landasan hukum jual beli. Yang pertama, yang jelas Al-Quran. Dalam hukum jual beli dapat kita jumpai dalam surah An-Nisa ayat 29, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 257 juga ditetapkan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. 2. Sunnah. Kegiatan jual beli merupakan kegiatan yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, di mana sejak masa kecil beliau telah ikut pamannya untuk melakukan perniagaan. Dan yang terakhir 3. Ijma. Para ulama telah sepakat mengenai kehalalan jual beli sebagai transaksi real yang sangat dianjurkan sunnah Rasul. C. Bolehkah harga di atas kontan karena sistem kredit? Ulama bersepakat boleh, sesuai dengan kesepakatan atau akad pada awalnya. Jika harga bisa kredit harganya sama dengan kontan, maka hal itu diperbolehkan karena sistem tolong menolong. Jika harganya kontannya 1 juta, tapi di saat kita kredit harganya 1.500.000, yang 500 itu jika kita sepakat dengan akad awalnya maka boleh, tapi harus digarisbawahi jika di saat kita memakan penghasilan atau mengambil keuntungan berlipat-lipat ganda, maka kembali lagi dengan riba, maka itu tidak boleh. Cukup sekian, itulah penjelasan semua materi dalam mata kuliah fikih kontemporer. Semoga bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi kita semua. Sekian, wassalamualaikum.